Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebagian masa kritis ini. Suara saya berdenting dengan suara makan siang. Jadi Bapak Ibu mau dilanjut makan atau jangan pasrah ya. Atau bisa nonton AI aja sekalian ya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Musa. Ya, jangan nanya nama panjang. Musa gitu ya. Atau ada yang bilang Musa aja. Oke, langsung saja. Jadi melengkapi materinya Coach Rene, ya sama juga ini saya dadakan kemarin dipanggil sama Ustadz Afif. Mana Ustadz Afifnya? Jadi kalau Ustadz Afif bilang datang, samina watona gitu. Soalnya kadang suruh datang diajak umroh. Nah itu seneng banget itu. Oke, ini sedikit tentang saya. Jadi saya mulai jualan online itu sekitar tahun 2006. Ada yang suka main Kaskus, ada yang masih main Kaskus satu. Ketahuan umurnya soalnya langsung. Ya. Nah harus mulai bikin pelatihan, seminar, workshop, dan private di 2012 sampai 2015. Di 2012 saya bikin wirausaha pelajar yang ada di beberapa kota. 2018-19 Jakarta Berdaya di Jakarta. Lalu di 2015 saya fokus ke politik. Kenapa? Ya jadi sama seperti halnya dakwah. Ketika kita dakwah di masjid, maka hanya jamaah saja yang dapat. Kalau pakai toa, berapa kilo kira-kira jangkauannya? 1 RW, ya kan? 40 kilo? Oh 4 kilo, jauh banget pas toanya itu. Ya jadi kalau kita hanya bermain di titik, ya misalkan saya bikin pelatihan, Bapak Ibu sebagai DKM, ini kebanyakan DKM masjid ya, pengurus masjid lah ya. Itu kalau misalkan buat event, ceramah atau apapun di dalam masjid, maka yang tahu hanya dalam masjid atau minimal 4 kilo, 5 kilo maksimal. Itu pun ya sayup-sayup, nggak terdengar. Tapi ketika kita menggunakan internet, ya maka jangkauannya akan luas. Gitu. Bahkan kalau ada alien, katanya ada alien, mungkin dia bisa tahu gitu. Tapi jangkauan internet itu sampai internasional. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu buat kajian, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab, maka seluruh dunia akan tahu. Nah, sebenarnya sudah telat, tapi daripada tidak, maka kita langsung bisa memulainya saat ini juga. Ini berhubung waktunya mepet, jadi saya langsung aja ya. Ya, jadi tantangan dakwah di era digital. Nah, sekarang perilaku jamaah ini dari jamaah yang fisik tadi ya ke audiens yang online. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang harus sudah paham dengan digital. Ini saya ngelihat ya memang kebanyakan pengurus masjid senior ya. Jarang yang muda-muda ya. Jadi mungkin tadi ada yang nyebut AI aja bingung gitu. AI ya Pak. Mohon maaf ya. Tapi balik lagi, mungkin kan kita ada remaja masjidnya. Nah ini juga kadang tantangan buat remaja masjid yang ingin, kadang ini kan mohon maaf gitu ya, yang senior pengennya, aduh hati-hati jangan terlalu banyak perubahan. Tapi anak mudanya pengennya, oh, harus ini, akhirnya dibendung, gagal. Nah, mungkin ini saatnya bagi senior-senior ini gitu ya, mungkin coba diberikan keleluasaan bagi juniornya, ya bagi remaja masjidnya, terutama yang di bidang digital, itu diberikan keleluasaan. Belum lama ini saya tahu Masjid Sejuta Pemuda? Nah, itu masjid yang luar biasa. Saya belum lama ke sana. Melihat langsung bagaimana yang awalnya itu saya kira itu masjid terbesar. Ada yang sudah ke sana? Sudah 3. Wah, saya kenal itu yang belakang. Oke, jadi kecil apa gede? Kecil. Tapi dampaknya luar biasa. Itu masuk ya Pak ya, kalau melaksanakan ya, masuk naik ya ke atas, itu pun belakangnya sebelah sana masih kebun, masih. Saya pikir tuh mungkin ya kayak di Sukabumi tapi yang kota gitu. Ini naik ke atas. Tapi dengan adanya internet, ada yang tahu konten yang paling viral? Yang lagi tidur diusir, ternyata dikasih bantal.
ya. Ada yang lagi nongkrong dikasih kopi gratis, kasih makan gratis. Itu mungkin di masjid Bapak Ibu mungkin sudah lebih dulu, ya, sudah pernah minimal. Tapi kenapa tanda kutip kalah dengan Masjid Suta Pemuda? Atau kalau kita mau tarik ke belakang, Jogokarian, ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Kok malu-malu ya? Ini antara malu atau lapar ya? Ada yang pernah ke sana? Kemana? Jogokarian, masih nyambung. Soalnya tadi bunyi piring nih agak, saya nggak apa-apa Mas, ngambil aja. Kayaknya pelan-pelan gitu ngambil. Nggak apa-apa, ngambil aja. Yang lain jangan. Ya, jadi kita mau lihat ke belakang, Jogokarian, ya, itu bagaimana masjid yang sangat mandiri. Tapi, ya balik lagi, jangan ngelihat sekarang, ngelihat ke belakang. Bagaimana Ustaz Yazid itu tahunan untuk bisa seperti sekarang. Ya, beliau mulai dengan uangnya sendiri, sama seperti Masjid Suta Pemuda. Foundernya atau senior yang di situ yang mendanai. Awalnya tidak, mohon maaf ya kalau saya melihat di pinggir jalan itu ada yang itu ya, kalau kenceleng mungkin masih ini ya, tapi kalau yang ya itulah. Jadi kalau bisa tuh ya bukannya jadi modern juga gitu, kencelengnya jadi robot gitu nggak juga, tapi tetap minta. Maksud saya kita harusnya, kalau Agim tahu ya, beliau kan juga mendanai dakwahnya itu dengan bisnisnya. Jadi donatur terbesar dari Agim adalah Agim, gitu. Jadi, nah kalau bisa sama seperti Jogokarian, Masjid Suta Pemuda, kita menghidupi masjid, bukan kita hidup dari masjid. Karena kalau itu niat awalnya udah kebalik, ke belakangnya biasanya akan terlihat. Kotak amal diumumkan ada 10 juta, ternyata dikasih cuman sekian. Jangan disebutin Pak, malu Pak. Ya, ini jadi masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat literasi, ya, dan ekonomi digital. Jadi kalau bisa masjid itu juga menghasilkan. Tapi balik lagi, pengurusnya harus punya penghasilan. Sama seperti Masjid Jogokarian, Masjid Sejuta Pemuda, Ismu Yahya dan lain sebagainya yang besar, mereka itu mengelolanya seperti startup. Ya, Masjid Sejuta Pemuda, marbotnya, yang bartendernya, ya kafe kalau kopi baristanya, semuanya digaji. Minimal standar UMR di sana. Jogokarian, tahu nggak gaji imamnya berapa? Coba piring siapa itu? Jangan ke sana, sini. Ada yang tahu nggak gaji imam Masjid Jogokarian atau pelatihan untuk jadi imam Jogokarian itu digajinya berapa? 10 juta. Tahu dari mana Pak? Apa ngarang? Pernah ke sana? Ya. Langsung, ini ada lowongan lagi nggak? 10 juta lumayan loh Pak, sebulan itu. Ya, bayangkan. Kalau kita ibarat kata, mohon maaf, kita pergi terus mampir ke pom bensin atau apa, ke toilet, minimal 2.000. Kita hitung-hitungan aja matematika. Kalau sehari imam 5 kali, berarti harus sehari dapat penghasilan 10.000. Imam satu Pak, masa imamnya banyak Pak? Enggak, imam, saya ngomongin imam. Iya kan, imam satu. Berarti kalau 1 bulan 300.000. Nah, tadi kalau misalkan kita ya banyak jamaahnya dihitung 2.000 aja. Masa sih kita nggak bisa mensejahterakan imam? Ya, ada berapa rumah sekeliling 1 kilo deh dari masjid. Saya pernah, jadi waktu zaman kampanye Anies Sandi 2016-2017, kita buat yang namanya OKOC, lalu saya juga buat namanya OKOC Masjid. Jadi saya survei langsung tadi ke Jogokarian, terus juga ada di dekat Bantul itu, satu kampung Bapak Ibu, itu mereka ya kayak di setiap pintunya itu ada kayak wadah, ya. Di situ rumahnya itu tiap hari akan ngasih uang. Lalu setiap hari itu dikolek, diambil uangnya untuk bangun jalan. Segala kebutuhan kampung itu
bagus banget. Jalanannya mulus Pak, aspal. Segala kebutuhan warganya terpenuhi. Dari apa? Dari kenceleng itu. Nah ini ada yang sudah dilakukan belum di masjidnya? Dengan warga sekitar. Ini lapar? Enggak. Ada yang sudah melakukan itu atau belum? Belum. Oke. Nah, sebenarnya kalau itu sudah dilakukan, kita juga bisa melakukan dengan digital. Barcode tahu ya yang tadi di scan di depan? Nah, itu bisa kita kirimkan ke tetangga sekitar masjid. Ya. Tapi balik lagi, kalau kita minta donasi, kita harus tunjukkan dulu kita mau buat apa. Jadi seperti yang Masjid Sejuta Pemuda, dia buat konten-konten ya yang akhirnya viral itu, dan akhirnya dia bisa dapat ratusan sampai miliaran yang akhirnya sekarang dibangun lebih luas. Mungkin kalau dia yang sekarang ini datang ke sana, sekarang masjidnya udah lumayan besar dan dia beli lagi tanah dan di bawah itu untuk makan. Pokoknya sekarang tambah luas. Itu tadi dari video viral menjadi donasi dan akhirnya berdampak luar biasa. Nah, mau nggak masjid Bapak Ibu seperti itu? Ya nggak jadi deh, cuma 2 yang mau. Mau nggak masjid Bapak Ibu seperti itu? Berarti nanti perlu dilanjut lagi nih, soalnya udah di timing saya. Nah, jadi transformasi mimbar, ya dulu mimbar konvensional, ceramah tatap muka seperti ini. Nah ini kan juga ada live-nya ya, nah itu juga jadi panggung digital. Jadi setiap kegiatan, apapun mulai sekarang, ini kalau mungkin yang Bapak Ibu yang senior ini mungkin agak susah pakai kamera, atau kalau video lama agak geter gitu ya, suruh anak mudanya. Setiap kejadian, setiap waktu, setiap hari rekam. Karena kita tidak tahu momen apa yang viral, dan akhirnya berdampak kepada masjid. Oke, jadi ini saya akan ambil contoh salah satu kejadian. Oh, suaranya nggak ada ya? Yaudah, bisa kebacakan ya? Nggak ada suaranya. Ya, jadi intinya ini ada penulis buku. Dia menulis buku dan majang di perpustakaan gitu. Lalu dia nungguin nih berjam-jam, nggak ada yang beli, nggak ada yang minta tanda tangan. Lalu ada ibu-ibu dengan anaknya Ella, dia datang videoin aja tuh. Videonya profesional nggak? Ya biasa aja, tapi lihat yang nonton. 77 juta penonton. Dan dalam waktu singkat, bukunya menjadi #1 bestseller. Hanya karena video yang nanti mungkin karena waktu terbatas bisa Ibu cek sendiri, Bapak Ibu cek, videonya tuh cuman sekian detik dan ya begitu gambarnya nggak profesional gitu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sering lihat ya, yang beredar di handphone Bapak Ibu, video yang viral itu yang gambarnya bagus, tata letaknya jernih dan sebagainya, atau yang agak-agak nggak jelas. Kebanyakan yang nggak jelas, infonya juga nggak jelas kadang. Ya, tapi itu tadi. Nah, sebenarnya itulah yang salah satu juga diterapkan oleh Masjid Sejuta Pemuda. Lihat gambarnya candid, ya kan? Bukan yang pakai kamera besar gitu langsung di-shoot, tapi dia candid, pakai kamera ya mungkin HP yang biasa. Gitu. Jadi jangan bilang, wah Kak, kalau misalnya kita mau dokumentasi segala macam, HP-nya harus bagus, ada tripod. Wah, nggak jalan-jalan itu. Gitu. Jadi mulai aja, lakukan. Ya, jadi setiap, nah ini Bapak Ibu kan diutus atau datang ke sini sebagai perwakilan masjid masing-masing ya. Nah ini coba nanti ketemu dengan remaja masjidnya, cari mana yang jago nge-shoot, cari mana yang jago desain, cari mana yang jago editing. Kasih keleluasaan, biarkan mereka berkreasi. Caranya dengan tadi, dengan ChatGPT. Sekarang itu kita perintahkan ChatGPT. Berbayar maupun tidak berbayar, tentu akan ada bedanya yang berbayar dan tidak, tapi kurang lebih gratis pun itu masih bagus. Ya, dia akan ngerti dengan ya tadi kita kuasai prompt-nya. Sekarang juga banyak pelatihan di YouTube atau yang berbayar pun 100-200 ribu untuk
ilmu gitu ya, ChatGPT bagaimana bikin prompt yang menarik. Jadi misalkan nggak bisa praktek soalnya. Jadi kita perintahkan ChatGPT, saya punya masjid, kegiatan saya sebutkan. Pokoknya harus rinci dengan ChatGPT. Karena kalau orang aja kita suruh dengan perintah yang nggak jelas, maka dia juga akan melakukan sesuatu yang nggak jelas, betul? Maka kita harus jelas. Ya, oke, siap. Sampai mana tadi barusan? Tidak jelas ya. Agak banyak iklan dari tadi ya. Ya, jadi kita harus kasih prompt atau komen yang jelas. Nanti maka dia akan menentukan skenarionya, timingnya segala macam. Itu kalau untuk video-video yang jadi Bapak Ibu harus punya Instagram, TikTok, apalagi YouTube, Facebook, apalagi web. Kayak website itu agak tinggi ya, sosial media. Kalau bisa lebih bagus pakai website, ya. Tapi yang paling penting diisi. Saya tahu, yakin, ini banyak yang punya, tapi nggak ada isinya. Ya, diisi. Makanya tadi biasanya itu anak muda yang itu mereka semangat, tapi kembali lagi, mereka kan lebih mementingkan perutnya dibandingkan perintah Bapak Ibu, betul? Nah, makanya apa? Ya tadi, ya memang harus keluarkan uang. Nah, masjid, mohon maaf, kita jangan gede-gedean pembacaan saldo rekening ketika Jumatan. Kalau bisa seperti juga karian, 0. Tapi bukan berarti nggak ada pemasukan ya. Tapi ada masuk, lalu dialihkan untuk hal-hal yang langsung dikeluarkan. Karena kita sedekah tentu pengen dimanfaatkan, betul? Sama. Karena itu yang terjadi. Ya, ketika orang sedekah, uangnya numpuk, dia besok ya biasa aja gitu. Tapi ketika kita sedekah, lalu ditunjukkan hasilnya, maka akan ada semangat. Betul? Ketika Bapak Ibu tahu nih, misalkan kegiatan apa di rumah, misalkan banjir. Ya, karena Pandawara tahu ya, yang bersih-bersih kali itu. Ya, orang akan senang ngasih uang ke dia dibandingkan ngasih ke titik-titik. Atau misalkan yang kegiatan-kegiatan sosial lain seperti bersih-bersih masjid, ada tahu yang akun Marbot aplikasi, ya, datang ke masjid before after. Itu cuman paling video 1-2 menit. Tapi Bapak Ibu pengen nggak sedekah ke situ? Pengen banget, karena apa? Terbukti, ada jelas hasilnya. Nah, makanya tadi Bapak Ibu tadi kumpulkan anak remajanya, ayo bikin kegiatan. Nah, itu bisa dengan kalau butuh nih bikin apa? Suruh ChatGPT. Ada Gemini dan lain sebagainya. Jadi suruh mereka untuk membuat kegiatan. Dan ya tadi kita datang misalkan ke Masjid Duta Pemuda, Ismu Yahya, Jogokarian, masjid-masjid besar yang mereka itu sudah mandiri dari ekonominya. Jadi tidak, mohon maaf, minta di pinggir jalan gitu, tapi melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan umum. Oke. Nah, ini jadi live streaming. Jadi ya sini sudah dicontohkan oleh JC ya. Jadi ketika ada kegiatan, bukan hanya Bapak Ibu yang ada di sini, yang mungkin ada berapa peserta di sini? Panitianya aja udah ngilang ini. Berapa? 60. 7. Pasnya berapa deh? Panitianya nggak ada semua ini. Ada berapa jumlah peserta? Nah, dia aja nggak tahu. Next. Ya udah, pasnya 50 lah ya. Sah? Sah, oke. Anggaplah ada 50 orang. Maka cuma 50 orang kalau nggak ada online. Tapi kalau ada online, itu bisa meningkat. 51, 52. Tergantung ini promosinya kemana. Ya, balik lagi. Kita semua sudah bikin sosial media, kita sudah sering live, kita sudah sering bikin konten, collab segala macam. Tapi kau yang nonton cuman 4L. Lu lagi. Nah, kita ada yang namanya promosi. Ya. Salah satu yang dilakukan Masjid Duta Pemuda, Masjid Mulia dan lain sebagainya dengan iklan. Facebook Ads.
Jadi kalau kita udah bikin konten bagus banget, wah kita sampai 7 hari 7 malam itu begadang mikirin konten, ngedit, wah cakep banget. Giliran di-upload, set. Nggak ada yang nonton. 1 hari, wah mungkin besok 10. Itu cuma remaja masjidnya doang yang nontonin gitu. Karena apa? Ya tadi nggak ada yang mempromosikan. Orang di luar sana nggak ada yang tahu. Salah satunya dengan iklan. Jadi, nah itu mungkin kapan-kapan kita mungkin buat lagi atau mungkin ada bapak ibu yang tertarik. Saya sudah belajar baik yang langsung ke Masjid Juta Pemuda maupun webinar yang mungkin udah belasan kali dari Masjid Juta Pemuda. Di situ tuh bagaimana cara iklan, bagaimana buat konten, bikin konten. Contoh, berapa menit lagi? 5, oke. Jadi di Masjid Juta Pemuda itu, ketika mereka buat konten, nggak bisa dibuka ya, nanggung ya. Jadi ketika buat konten, itu jangan iklan sama sekali. Bapak Ibu ketika scroll di sosial media, ada konten terus di pojoknya iklan by masjid ini atau rekeningnya sini. Di scroll atau ditonton? Scroll. Itu pertama. Jadi ketika buat konten, jangan ada logo apapun, buat senatural mungkin. Baru nanti di komen ada yang soft selling, tidak ada langsung hard selling, soft selling. Mungkin nanti kalau gitu kita buat lagi praktek ya. Ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Oke, dicatat. Nih nanti bisa nomor telepon saya, nanti kita mungkin kalau yang ini dari mana aja? Waduh, Kalimantan jauh ya. Nggak apa-apa kalau disiapin ke sana sih. Jabodetabek banyak, mungkin nanti kita buat sesi khusus karena memang ini itu tadi saya kenapa belajar sampai ke Jogokarian, sampai ke Sukabumi dan lain sebagainya. Karena memang ini tadi ya, selain kita nih kan senior semua ya, selain kita ngurusin dunia, kita udah harus ngurusin akhirat ya. Ya kan? Kita hidup di dunia udah, ini saya paling muda kali di sini ya. Jadi kita udah harus mikirin akhirat. Ya, saatnya kita ngumpulin, kita bekalin ilmu, kita sebarin ke junior-junior kita, remaja-remaja masjid yang ada di Bapak Ibu, supaya nanti apa? Ketika ini berjalan, ya kita meninggal, maka salah satu amalan yang akan terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan sedekah. Anaknya soleh gitu ya. Jadi tadi, nanti mungkin dijadwalkan untuk supaya ini lebih. Saya nggak konsen soalnya dari tadi di terus ini. Oke, jadi ini saya ambil contoh. Jadi waktu saya jadi tim Bang Sandi, kita buat yang namanya Rabu Usaha. Wah, nggak ada soundnya ya. Jadi ada yang tahu Sandiaga Uno? Tahu. Dia orang terkaya? Tahu ya, kaya banget gitu ya. Jadi kaya banget. Satu slide. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa di masjid itu, di lingkungan Bapak Ibu, cari orang yang profesional, yang dia itu misalkan pebisnis atau apapun yang punya skill khusus. Contoh, pengusaha. Jadi rutin misalkan setiap hari Rabu bahas tema tentang usaha. Misalkan lagi di sana ada kontraktor. Nggak apa-apa, pokoknya apa aja materi yang di sekeliling masjid Bapak Ibu dikontenkan. Baik yang live, direkam, maupun tertulis, bikin kayak e-book. Nah itu disebar. Ya, jadi misalkan tadi ada Bapak tinggal di mana Pak? Priuk. Masjid apa namanya Pak? Asyidik. Sekitar situ kira-kira ada yang profesional pebisnis? Dekat rumah Sarah nih Pak ya? Nah misalkan seperti itu lalu dibuat konten. Ya, karena udah selesai, siap, oke, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf banget ya.